Mungkin saya aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Di sini juga ada rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung di acara Yang Muda yang Berbicara ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi baik untuk kita, untuk para mahasiswa, untuk para dosen, staf, maupun para mahasiswa yang join di sini ya. Kita akan coba dengarkan eh, bagaimana yang muda meniti karir. Ada Bu Mia, Ibu Dr. Mia Usutun Hasanan dari Program Studi Geofisika, dan ada Pak Yeri yang sekarang sedang studi di Korea. Terima kasih ada Prof. Desi. Ini saya ini ke Prof. Desi aja ya yang membuka acara. Speaknya Prof. Desi saja. Iya, Atau siap. lagi rapat? Lagi rapat sih sebenarnya. Tapi nggak apa Oh, saya ini aja. Mulai aja. ya. Bentar ya. Enggak, Prof. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Kusna yang sudah tadi mengawali. Mohon maaf tadi saya mengikutinya sambil cari headset, jadi agak putus-putus. Eh, ini juga yang kami hormati ini para narasumber ya, Ibu Mia, Pak Muhammad Yeri, apa kabar di Korea situ ya? Kapan datang ke sini? Ditunggu sekali ya. Kemudian juga Pak Adri Arisena, ya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyiapkan presentasi dan sharing ya pada siang hari ini. Barusan Ibu juga udah bewara-bewara lagi nih untuk manggil-manggil warga MIPA ya. Jadi tentunya kegiatannya seperti ini apa namanya sangat bermanfaat ya untuk kita semua agar bisa saling mengenal, apa namanya mengetahui kepakaran masing-masing sehingga itu akan menghasilkan kolaborasi ya di antara kita untuk bisa lebih memperkuat arah kepada transformasi dari riset-riset kita ke arah hilirisasi. Ya, nah ini juga ada Prof. Togar, Prof. Santi yang sudah hadir, Bapak dan Ibu dosen, tendik, mahasiswa ya. Tolong dibewarain aja, tolong panggil-panggil ya. Ini kita ingin sekali mengetahui Bu Mia dan eh, Pak Yeri serta Pak Adri itu sehari-harinya kepakarannya seperti apa sih gitu ya. Karena tahu sekarang tahu aja, tahu nama, tapi kemudian eh, kesibukannya ya apa yang difikirkannya. Nah, itu kepakarannya itu sehari-harinya di bidang apa. Nah, tentunya saya percaya dengan saling mengenal tentu akan bisa saling bahu membahu begitu ya. Nah, eh, terima kasih sekali ya atas kesediaannya. Kita sangat support ya. Mudah-mudahan ini bisa banyak yang gabung sehingga bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari acara ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena sudah dibuka, mangga sekarang Pak Adri yang memandu acara. Mangga. Ya, baik. Terima kasih Pak Rusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan, Prof. Desi, beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh pejabat struktural fakultas, departemen, maupun prodi. Yang saya hormati seluruh dosen, tendik, maupun yang saya cintai anak-anak mahasiswa semuanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini dengan tema yang muda yang berbicara, merantai ilmu, menginspirasi, dan mengabdi. Pada hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat apa ya inspiratif lah ya, karena masih muda sudah bisa menyelesaikan S3 dan sedang melanjutkan S3 juga ya di luar negeri di sini. Sebelumnya saya izin share ya untuk membacakan CV dari masing-masing narasumber. Oke, yang pertama di sini narasumber yang pertama ada Ibu Mia Uswatun Hasanah. Di sini beliau merupakan dosen di program studi geofisika di mana memiliki riwayat pendidikan menyelesaikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia tahun masuk sampai lulusnya 2005 sampai 2010, kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di ITB dengan program studi Teknik Geofisika.
Beliau juga memiliki beberapa pengalaman penelitian, yang diantaranya yang pertama itu tahun 2025, ini dengan sumber pendanaan RIM atau LPDP dengan judul penelitian monitoring getaran tanah berbasis IoT dan AI untuk memitigasi bencana gerakan tanah. Nah, di sini juga beliau banyak sekali sudah menuliskan beberapa penulisan artikel ilmiah ke dalam jurnal dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian juga pernah mengikuti pemakalah seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Ini kurang lebih CV dari narasumber yang pertama. Kemudian narasumber yang kedua kita ada di sini Bapak atau Akang sih saya nyebutnya Muhammad Yeri Suyud Hasim Masduki. Nah, di sini beliau menyelesaikan pendidikannya S1 di Unpad tahun 2020 ya dengan prodi Teknik Elektro, kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di Pusan National University. Nah, beliau juga memiliki beberapa pengalaman, di antaranya yang pertama ada robotic instructor, kemudian ada lab member of Work Knowledge Pusan National University, kemudian menjadi dosen di Unpad juga. Kebetulan beliau ini bareng sama saya masuk Unpadnya, kita DTNP Juli 2025 ini. Mungkin sekian penjelasan CV singkat dari dua narasumber kita. Mungkin yang pertama saya silakan kepada Ibu Uswatun Mia Uswatun Hasanah ya, untuk menyampaikan beberapa paparan terkait dengan materi kegiatan hari ini. Mungkin saya beri waktu 15 sampai 20 menit pada Ibu Mia Uswatun Hasanah, saya persilakan. Terima kasih Kang Adri atas waktunya. Saya izin share screen dulu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Desi, untuk Pak Kusna, untuk juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Sebetulnya ketika Pak Kusna meminta saya berbicara sebagai yang muda yang berbicara, saya nggak ngerasa semuda itu, tapi mudah-mudahan semangat saya dan jiwa saya masih muda untuk bisa menularkan dan menceritakan apa yang sudah saya alami beberapa tahun ke belakang. Jadi saya menamai judul saya itu adalah Tracing My Ray Part karena karena saya sekarang bergelut di dunia seismologi yang berkaitan sama gempa, saya selalu harus berurusan mencari bagaimana penjejakan dari gempa itu terjadi sampai di penerima ataupun stasiunnya. Dan itu pun ternyata terjadi sama saya bahwa apapun itu kita punya awalan sehingga untuk mencapai sebuah stasiun yang saya tuju. Jadi dalam talks ini saya mencari judul yaitu menemukan diri saya di antara data, bumi, dan mahasiswa. Karena kebetulan kan saya sudah terlibat menjadi dosen mungkin lebih dari 10 tahun ya. Jadi kalau secara riwayat mungkin tadi sudah disampaikan bahwa saya S1 ngambil fisika, kemudian saya lanjut ke teknik geofisika. Penelitian terakhir saya sebetulnya sekarang jadi anggota penelitian dari Prof Yudi untuk monitoring gerakan tanah berbasis IoT dan AI di mitigasi gerakan tanah. Kemudian ini beberapa penelitian terakhir yang saya gunakan, yang saya lakukan. Kemudian bidang keahlian saya sebetulnya selain di geofisika khususnya, saya mengambil seismologi, khususnya lagi untuk tomografi seismik dalam rangka mitigasi bencana. Jadi yang saya fokuskan adalah bagaimana saya bisa mengetahui bumi ini untuk memitigasi bencana yang akhir-akhir ini mungkin banyak ya muncul di sekitaran kita. Jika setiap ray part itu memiliki, sebentar. Oke. Jika setiap ray part itu memiliki titik awal, begitupun perjalanan karir seseorang, dalam khususnya seorang dosen, karena saya sekarang berkecimpung sebagai seorang dosen. Jika menanya dari mana awalnya, dari awalnya saya masuk fisika, KBK-nya geofisika, kemudian terlibat di beberapa penelitian yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi sebetulnya dulunya lebih fokus ke geolistrik untuk mencari bagaimana struktur di bawah TPA, kemudian bagaimana pencemaran lindi, dan juga kemudian terlibat di sebuah kerja praktek yang juga berkaitan sama lingkungan,
pada saat itu saya merasa bahwa pengetahuan yang saya terima selama berkuliah itu tidak terlalu banyak dan saya merasa kecil. Ketika masuk ke dunia kerja, di kerja praktek, makin lama saya berada di sana, sekitar 6 bulan, makin saya merasa bahwa oh, banyak hal yang saya tidak ketahui sehingga pada tahun 2010 selepas saya S1 saya lanjut langsung S2 mengambil jurusan yang lebih spesifik karena kalau dulu fisika KBK-nya kebumian saya kayaknya cuma belajar geofisikanya tuh di akhir-akhir semester di semester-semester tingkat atas kemudian saya butuh belajar lagi maka saya lanjut di teknik geofisika di ITB dari tahun 2010. Di sini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan selain dari berkuliah dan menjadi asisten di kampus, juga kesempatan summer school di Jepang. Dan di situ bukannya makin merasa kita punya pengetahuan yang banyak, semakin saya bertemu orang, semakin saya juga merasa, wah pengetahuan saya ternyata tentang dunia ini semakin kecil. Setelah selesai kuliah tahun 2013, saya kemudian melamar menjadi asisten peneliti di laboratorium yang sama, kemudian melakukan beberapa penelitian dari mulai lebih banyak sih sebenarnya di lapangan panas bumi untuk mencari gempa-gempa mikro di sana, kemudian penelitiannya masih berfokus kepada kemunculan gempa-gempa kecil untuk melihat bagaimana mitigasi bencana di situ, apakah itu memungkinkan untuk menjadi gempa yang besar atau tidak, kemudian untuk memberitahu masyarakat bahwa geothermal itu safe. Kegempaan yang muncul di sana tidak sebanyak itu. Selama kurun waktu 1 tahun saya belajar cukup banyak di laboratorium ini. Kemudian dari situ saya punya bekal dan profesor yang mendampingi saya selalu bilang, ayo daftar jadi dosen kalau kamu mau lebih bermakna. Kenapa? Karena kamu akan menemui orang lebih banyak dari tahun ke tahun, orang yang berbeda dari setiap tahunnya. Dan akhirnya saya apply menjadi dosen di tahun 2013 dan keterima di tahun 2014. Sejak tahun 2014, keterimalah menjadi dosen di Universitas Pajajaran. Tugas pertama saya adalah ikut lokakarya mengenai kurikulum. Dan itu seperti terkena jet lag yang tadinya ngurusin gempa, terus tiba-tiba harus mulai belajar bagaimana menyiapkan perkuliahan karena sejujurnya dulu tidak berpikir bahwa oh iya ya kita harus nyiapin dulu materinya, kita harus menyusun apa yang harus kita sampaikan, bukan cuma transferring knowledge ataupun memberikan apa yang kita tahu, tapi yang kita tahu pun harus kita susun agar orang mudah untuk mencernanya, orang mudah untuk menelannya sehingga ketika mereka harus menyampaikan kembali ke orang lain itu akan lebih mudah. Dari 2014 sampai sekarang, saya akhirnya menikmati kehidupan saya sebagai dosen, mendampingi mahasiswa ke lapangan, kemudian mendampingi juga mahasiswa untuk OKK, kemudian mengajar di kelas, dan juga mendampingi mereka untuk menyelesaikan tugas akhir. Pada akhirnya, pada saat belajar sebagai dosen, ternyata bukan mengajar saja, tapi juga mendapatkan pelajaran yang cukup banyak, tidak hanya dari segi keilmuan, karena ketika kita mau membimbing, tentu saja kita juga harus mengupdate keilmuan kita. Kita juga akhirnya mendapatkan bagaimana cara memanusiakan manusia selama hidup sebagai dosen di sini. Pada tahun 2019 saya mengambil doctoral degree, ada pandemi and so on, akhirnya baru selesai di tahun ini. Alhamdulillah, itu pun kayak pencapaian yang buat saya ternyata resistensi dari kita untuk bertahan menyelesaikan apa yang kita mulai itu pun merupakan pelajaran hidup di dalam uh, rapat yang saya lewati. Sekarang dari 2023 sebenarnya sampai sekarang itu banyak mulai hasil penelitian yang dihasilkan. Fokus saya sebetulnya adalah untuk melihat sebaran gempa di bawah permukaan, korelasinya dengan apa yang menyebabkannya, sehingga kita bisa memitigasi kemungkinan bahaya yang ada di atas yang bisa kita terima. Beberapa simposium saya ikuti untuk mengupgrade ilmu saya, karena ketika kita bercerita mengenai penelitian kita ke orang lain yang paham itu bisa memberikan feedback yang cukup menarik sehingga akan selalu meningkatkan atau mengimprove
apa yang kita lakukan. Ketika kita tidak bisa melihat kesalahan kita, orang lain tuh akan bisa lebih mudah melihat, kayaknya di sini deh yang salah. Kayaknya kamu harusnya ganti yang ininya deh. Nah, ketika menghadiri beberapa simposium, menjadi narasumber, itu tuh malah memberikan beberapa ilmu yang baru, yang memberikan kenyamanan dan juga, oke, berarti saya tidak salah memilih jalur menjadi dosen dan penelitian merupakan bagian dari karir saya. Ini adalah cukup menjadi passion saya. Selain menjadi peneliti aktif dan juga narasumber, juga ikut beberapa workshop karena mau tidak mau, kalau kita mau menjadi dosen yang baik, menurut saya kita harus selalu mengupgrade diri kita, mengikuti kemajuan di luar itu, penelitian yang di bidang seismologi itu sudah sampai sejauh mana, kemudian kalau ada ilmu baru atau tools baru ataupun algoritma baru ataupun beberapa penemuan baru, kita bisa upgrade dari situ. Jadi kalau dari dipendekkan ya segini karir saya 2000 sampai 2010 S1, sampai 2013 sekolah lagi S2, kemudian 2014 keterima jadi dosen, sampai sekarang hidup menjadi dosen. Dari sepanjang penelitian yang saya lakukan, sebetulnya kenapa sih milih geofisika? Mengapa dulu waktu S1 milih kebumian? Karena dari gelombang sebenarnya belajar bahwa setiap gelombang itu punya jalurnya. Begitupun kita sebagai manusia ataupun khususnya di sini peneliti, kita akan punya visi masing-masing. Kalau misalkan kita sering mengetahui, kadang ketika kita hidup di atas permukaan bumi, kita bisa lihat sih atasnya kayak apa. Ada air, ada gunung, ada panas, ada panas bumi, dan beberapa hal lainnya. Tapi apa yang menyebabkan perbedaan hal yang muncul di atas itu, terkadang kita penasaran apa sih yang menghasilkannya. Kalau saya kebetulan memilih belajar lewat gelombang seismik, saya akan menceritakan kisahnya pun melalui gelombang seismik. Kita lihat di permukaan seperti apa, bawah kaki kita nggak tahu itu apa, tapi kita akan mencoba melihat langsung karena melalui gempa kita bisa mendengar suara-suara dari bumi. Itu filosofi hidup saya. Jadi kalau kita coba mencari beberapa berita akhir-akhir ini, apalagi gempa di muka bumi ini mulai sangat aktif. Kenapa terasa sangat aktif? Karena sensor gempa pun sudah mulai ditanam dimanapun, diinstal di mana-mana, sehingga kita bisa mendeteksi gempanya secepat mungkin dan sedini mungkin. Kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai ke 2025, kita punya data rekaman gempa bumi global. Setiap tahun terdapat rekaman yang cukup signifikan. Dari kalau yang magnitudenya kecil-kecil sudah sangat belasan ribu. Apalagi kalau kita menghitung dari yang cuma 2, 3, kayak yang kemarin terjadi di Lembang, 2,3 itu kayaknya tidak terasa. Kalau yang 4 yang terakhir itu di akhir tahun kemarin di Sumedang, itu 4,2, tapi kedalamannya 10 km, sehingga dampak ke warga itu cukup signifikan. Ada beberapa rumah yang runtuh dan lain sebagainya. Peningkatan jumlah gempa yang berbeda-beda dari tahun ke tahun dengan magnitudo yang ternyata ada juga yang sampai ke 8, itu memberikan eh, was-was. Apakah gempa ini akan selalu menjadi bahaya untuk kita? Apakah ini harus kita waspadai dan bagaimana cara memitigasinya? Salah satu pelajaran yang bisa kita gunakan adalah kita menggunakan tomografi seismik. Ini adalah cakupan atau rumpun ilmu yang sedang saya eh, pelajari dan teliti sekarang. Jadi, apa itu sebetulnya tomografi seismik? Dia adalah menyikap struktur di bawah gelombang bumi, di bawah bumi itu berdasarkan gelombang. Gelombangnya salah satunya dari sumbernya gempa. Gelombang seismik itu bisa menembus beberapa area. Yang bisa kita tahu, kita bisa melihat bagaimana struktur di bawah permukaan, model kecepatannya seperti apa, kemudian kita juga bisa melihat zona subduksi di bawah permukaan seperti apa. Sederhananya, kalau misalkan ada gempa di bawah permukaan, gempa itu akan menjalar ke seluruh permukaan bumi. Tidak melihat
di bawah itu ada apa, tapi dia akan selalu menjalar. Yang akan kita cek adalah ketika dia menjalar, dia melewati apa saja. Itu yang ingin kita ketahui dari hasil stasiun perekaman. Kalau coba kita rekam, satu gempa misalkan kita rekam di let's say 10 stasiun, kita akan mendapatkan berbagai macam jenis ataupun bentuk gelombang gempa yang berbeda dalam setiap stasiun. Kenapa? Karena dari satu gempa itu akan melewati jalur-jalur yang berbeda ke dalam ketika direkam oleh beberapa stasiun. Secara sederhananya, sebenarnya tomografi itu mirip sama MRI kalau di kedokteran. Jadi kita mencoba untuk melihat image di bawah permukaan, mencitrakan di bawah permukaan itu seperti apa. Yang berbeda adalah kalau di kebumian kita pakainya gelombang seismik, kemudian kalau di kedokteran kan kita pakainya magnetic resonance imaging ya, pakai nilai elektromagnetik. Kemudian selain itu yang membedakan adalah yang kita telitinya, kalau di MRI itu adalah tubuh kita, kalau di bumi itu yang mau kita scan, yang mau kita lihat itu adalah di dalam permukaan bumi itu seperti apa. Gambarannya seperti ini. Kalau misalkan di kedokteran kita tahu sumbernya apa, kemudian reservernya di mana, kemudian kita tembakan, dia akan ada ray-path yang menjalar dari sumber ke rekaman. Di bumi pun demikian. Hanya kalau di bumi sumbernya beragam. Ada gempa, ada juga yang kita buat seperti dynamite atau hammer ataupun fibrosis. Penerimanya ada seismograf dan geopon. Dari kedua ini yang ingin kita dapat sebetulnya sama-sama citra yang tidak bisa kita lihat di permukaan sebetulnya seperti apa. Persamaan lainnya adalah kita membuat kotak-kotak. Kalau misalkan di MRI itu ada kotak pixel, kita mencoba menggambarkan dari kotak-kotak tersebut seberapa banyak yang terabsorb, seberapa banyak yang terbiaskan lagi ataupun dilanjutkan. Kalau di bumi, yang mengabsorpsi dengan tidak itu bergantung pada batuan yang ada di dalam, juga jenis konten yang ada di dalamnya. Misalkan kalau misalkan di area yang panas, dia akan menjadi lebih lambat pergerakan dari gelombangnya. Sedangkan kalau di yang dingin, dia akan lebih cepat. Cepat dan lambatnya inilah yang akan kita gambarkan dengan metode tomografi seismik ini. Beberapa penelitian sudah pernah dilakukan, salah satunya contohnya sebegini. Ini yang dilakukan oleh List tahun 2007. Sebetulnya kalau misalkan kita mau menggambarkan bagaimana magma di bawah gunung api, kita bisa melihat berdasarkan penjalaran-penjalaran gelombang dari gempa yang terjadi di bawah permukaan, dia melewati apa saja. Ketika dia melewati tanah, dengan tanah plus magma, itu akan mendapatkan rekaman yang berbeda. Dan itulah yang digambarkan di tomografi ini. Penelitian yang sudah pernah dilakukan dari tahun 2013 sebenarnya 2010 saya mulai meneliti dan mulai berkecimpung di dunia tomografi ini. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Ini adalah beberapa publikasi yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah aplikasi melihat kecepatan di bawah lapangan panas bumi. Kalau misalkan di lapangan panas bumi, di ujung dari pemboran itu biasanya akan muncul gelombang-gelombang atau muncul gempa-gempa yang kecil akibat adanya mau itu injeksi ataupun produksi. Kehilangan air dan penambahan air akan merubah adanya energi di bawah permukaan yang menghasilkan gelombang gempa-gempa kecil. Gempanya sih nggak besar. Kalau yang ini sekitaran 1 sampai 2 magnitudenya. Jadi kalau di atas sebetulnya tidak terasa, tapi karena kita melakukan perekaman di daerah sekitaran sumur, maka kita akan mendapatkan gambaran dari raypath ataupun jalur penjejakan gempa ini dari titik kejadian gempa sampai ke stasiun dia melewati apa saja, dan itu yang ingin kita gambarkan. Ini adalah hasil penelitian yang pernah dilakukan. Jadi kalau dilihat, kita bisa memberikan gambaran di bawah permukaan itu ada cap rock-nya, ada steam cap-nya, ada juga fluida yang terkandungnya. Ada yang dalam bentuk fase,
ada yang bentuknya brine sepenuhnya seperti ini, warnanya melihatkan warnanya biru. Kalau misalkan dia ada brine dominated atau dua fasa, dia birunya lebih tidak terlalu pekat. Perbedaan warna biru dan merah ini yang memberikan gambaran kita gelombang di bawah permukaan itu sebetulnya lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian ketika dia lebih lambat, apa yang ada di isinya? Kalau misalkan dari hasil penelitiannya bahwa ketika kita melihat perbandingan antara gelombang P yang digambarkan itu merah, sedangkan gelombang S itu warnanya biru, kemudian kalau diperbandingkan hasilnya low, berarti isinya ada kandungannya adalah steam ataupun uap. Beda dengan kalau dia VP per VS-nya tinggi, dia biasanya isinya adalah cairan. Dari sini kita bisa menggambarkan bahwa di bawah reservoir panas bumi kita sebetulnya isinya apa? Apakah itu masih cairan, ataukah ada dua fase, cairan ada, uap ada, ataupun uap. Itu yang dituju dari apa penelitian dengan menggunakan tomografi kecepatan di lapangan panas bumi. Selain di lapangan panas bumi, kita juga bisa melihat gempa-gempa yang kedalamannya intermediate atau penengah, sekitaran di atas 120 km sampai ke 300. Kita coba melihat gempa-gempa ini berfokus pada gempa-gempa di Indonesia bagian timur. Mengapa Indonesia bagian timur? Karena kompleksitasnya cukup tinggi, dia berada di zona transisi antara busur Sunda dengan busur Banda, juga merupakan bagian dari busur Banda, juga double subduction dari Halmahera. Kalau dilihat di sini ada terekam sekitaran 10 atau 12 gempa yang merusak dengan magnitudo di atas 6, sehingga kerusakan yang dialami di atas permukaan itu cukup tinggi. Makanya kenapa kita butuh melihat apa sih yang menyebabkan si gempa-gempa ini terjadi. Maka kita coba untuk menggambarkan di bawah permukaan itu seperti apa. Kalau dilihat di sini tuh ada gambar yang warna biru, kemudian ada warna gambar kuning. Biru itu menggambarkan adanya kecepatan yang tinggi, kuning itu adalah kecepatan yang rendah. Kalau saya mencoba memotong beberapa gempa yang ada di situ, gempa yang di atas Sulawesi itu ternyata gempa menengah yang muncul itu berkaitan dengan subduksi ganda ataupun penujaman dari lempeng yang terlihat di sekitaran Sangihe dan juga Halmahera. Kemudian di sisi lainnya kita coba melihat bahwa ada kemunculan yang di atas Sulaspur, dekat Sulaspur, itu ternyata masih berkaitan dengan subduksinya Banda ataupun Banda Arc atau busur Banda yang kita lihat. Jadi kalau misalkan dilihat dari hasil pencitraan yang dilakukan, dari hasil penjejakan gempa-gempa itu melewati apa saja, kalau dilihat ternyata di bawahnya tuh ada kecepatan-kecepatan yang cukup tinggi dan ternyata berkolerasi dengan tumbukan-tumbukan dari lempeng yang ada di bawah permukaan. Sehingga kalau misalkan kita mau memitigasi bencana, kita bisa melihat sepanjang wilayah ini, wilayah yang berwarna biru ini adalah wilayah-wilayah yang berpotensi untuk menghasilkan gempa yang sama, sehingga jika kita berada di wilayah situ, kita harus yang pertama beradaptasi. Apakah memungkinkan rumah kita diadaptasi untuk agar kalau ada gempa dia ikut bergoyang, atau setidaknya dia ada redaman ketika ada goyangan dia tidak patah, kemudian ya mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Kemudian selain gempa menengah, kita juga punya gempa yang lebih dalam. Gempa yang lebih dalam itu salah satunya adalah kasus di pada Agustus 2023 itu terjadi gempa sekitar 7,1 di wilayah atas sekitaran Bali. Kalau misalkan dilihat sebetulnya ini adalah peta gempa di Indonesia bagian timur dengan rekaman sekitaran 30-40 tahun. Cukup banyak. Tapi kita akan berfokus pada satu gempa. Gempa 7,1 yang mengguncang Bali dan Lombok, yang ternyata ini adalah pemicunya. Sebetulnya kalau misalkan dilihat, gempa ini memiliki kerusakan sampai menghancurkan beberapa rumah di wilayah Bali dan sekitarnya, juga di wilayah Lombok dan sekitarnya. Kalau kita lihat, posisinya ada di sekitaran atasnya Lombok. Terus saya mencoba untuk melihat di bawah permukaannya seperti apa. Ketika kita melakukan pencitraan ataupun tomografi, kita melihat bahwa ternyata gempa itu berada di wilayah yang berwarna biru juga dengan kecepatan yang tinggi. Kemungkinan besar dia masih berkaitan dengan subduksi dari Indo-Australia yang di bawah,
Tapi karena dia sudah melewati zona transisi, kemungkinan tidak hanya karena ada tujaman, tapi juga ada perubahan dari material ataupun mineral-mineral yang di bawah permukaan karena panasnya sudah lebih dari cukup untuk merubah mineral tersebut. Dari beberapa penelitian yang sudah saya lakukan, yang saya bisa bagikan kepada mahasiswa adalah bahwa kita punya kesempatan untuk membuat mitigasi bencana ketika kita bisa mengetahui sumber dari gempa itu seperti apa, sehingga kita sepanjang warna biru itu kita bisa bilang ke orang-orang bahwa ini masih punya potensi untuk menghasilkan gempa yang cukup tinggi, sehingga kita harus selalu waspada. Eh, Pada akhirnya sekarang saya lagi terlibat penelitian dengan Pak Yudi untuk yang lebih dangkal lagi untuk melihat pergerakan tanah yang lebih eh, kalau ada gempa, tanah ini akan bergerak lebih parah atau enggak, akan mengalami subsidence atau enggak, itu yang sedang dilakukan karena ternyata ketika kita melihat beberapa raypat dari hasil karya saya, tetap saja kita harus melihat juga bagaimana di atasnya itu seperti apa. Di balik setiap raypat ilmiah juga ada raypat kehidupan. Dari beberapa penelitian pada akhirnya saya bisa menyampaikan itu sebagai bahan perkuliahan dan juga sebagai bagian dari saya berbagi kepada mahasiswa. Pada penemuan diri saya di sini, pada akhirnya saya menemukan bahwa selain meneliti, saya pun senang berbagi, sehingga berbagi bersama mahasiswa untuk menceritakan apa yang pernah saya lakukan dan mengajak mereka untuk, oke, kita kayaknya mulai harus aware deh sama gempa di bumi ini. Kita harus mulai aware deh sama pembangunan, apakah kita sudah berada di wilayah dengan zonasi yang kuat atau tidak, apakah ketika perumahan-perumahan yang sudah mulai banyak dibangun ini akan memberikan efek hazard yang lebih berat atau tidak di masa yang akan datang. Dari situlah saya senang berbagi dengan mahasiswa dan menjadi bagian dari kreativitas mereka untuk menjadi bagian dari penelitian dan mencintai bumi. Setelah 10 tahun berkarya, sekarang saya mulai bergabung juga dengan Pak Yudi untuk melihat bagaimana gempa-gempa di sekitaran bumi, salah. Bagaimana tanah-tanah di sekitaran Jatinangor ini karakteristiknya? Apakah ketika ada gempa dia akan mengalami kerusakan yang besar atau enggak? Semoga dari perjalanan saya nggak cuma sekadar ngumpulin data ataupun menyusun publikasi, tapi juga bisa menjadikan diri kita sebagai bagian dari yang berarti untuk bumi ini. Karena menurut saya, mungkin Raypat itu nggak hanya tentang gelombang yang menjalar di bumi, tapi juga tentang perjalanan saya memahami diri saya dan bagian ke apa fungsi saya di bumi ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mia Uswat di sana ya. Sangat menarik sekali dari bagaimana pengalaman Ibu dari awal lulus S1 kemudian memutuskan S2, memutuskan untuk jadi dosen, akhirnya lanjut sekolah lagi, akhirnya ikut penelitian lagi dan sebagainya. Memang pekerjaan jadi dosen luar biasa sekali di luar tidak hanya cukup mengajar, ternyata banyak sekali A, B, C, dan D. Wah, pokoknya banyak. Betul. Mungkin kita lanjut dulu saja Bu ya ke Oke. materi selanjutnya. Nanti untuk sesi tanya jawab kita gabungkan saja kepada Kang Yeri. Mangga dipersilahkan untuk menyampaikan inspirasinya kepada kita semua. Silakan Kang Yeri. Baik, Pak Adri, terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Kita, oke, present. Kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Kusna, kemudian Pak Adri selaku moderator, juga Prof. Desi, teman-teman dekan, teman-teman, sorry, teman teman-teman rekan sejawat, para dosen dan juga tenaga pendidikan dan juga mahasiswa. Sebelumnya hari ini untuk judulnya, saya memilih Striving to be the best version of you, di mana di sini saya akan menceritakan bagaimana cara saya untuk menggapai versi terbaik dari diri saya.
Dan semoga dari apa yang bisa saya sharing dari baik dari segi akademis maupun non akademis dapat menjadi ini ya sebuah input kepada teman-teman untuk kedepannya. Baik, kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi nama panjang saya Muhammad Yeri Suyut Hasim Masduki. SHM di sini bukan sarjana hukum, tapi nama kakek, nenek, buyut, dan lain-lain semua dimasukin. Dulu saya terlahir di keluarga sangat-sangat kaya, tapi itu cuma sebentar karena pada saat saya lahir di tahun 97 itu terjadi krisis moneter setelahnya. Bapak saya ketipu, temannya sendiri rugi sampai utang puluhan miliar dari yang asalnya sangat kaya, milih apapun, ganti mobil setiap bulan itu jadi benar-benar nggak ada uangnya. Nah, dari situ kita sangat bangkrut, akhirnya mencoba bangkit, dan pada akhirnya di satu titik terendah pada hidup saya adalah saya ditinggal meninggal orang tua saya karena penyakit, dan itu juga posisinya masih sangat di bawah ya ketika saya kelas 4 SD. Nah, dari proses SD ini sampai sekarang saya akan coba share gitu, mulai dari sisi akademis dan non akademis. Semoga bisa menjadi bahan ini ya, bahan sharing buat teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa. Oke, kita mulai dulu ke academic background. Jadi ketika mau saya SD itu dari Jakarta, saya tuh pindah ke Bandung karena ikut ibu saya. Kemudian saya masuk SMP 7 Bandung, saya belajar dengan giat. Oh iya, di sini ada alasan kenapa saya taruh ya histori SMP sampai SMA. Sampai saya lanjut di SMA juga SMA 8 Bandung, kemudian masuk S1 Unpad dan akhirnya dapat full scholarship untuk S2 atau master degree dan PhD degree di Pusan National University. Oke, jadi ada cerita menarik nih teman-teman di balik SMP Negeri 7 ini. Jadi awal mulanya di SMP 7 tuh ada sebuah eskul robotik, robot gitu. Jadi benar-benar kita ngerakit robot mulai dari microcontroller. Nah, di situ tuh ada satu kesempatan di mana kita tuh harusnya pergi ke Korea. Saya terpilih sebagai salah satu orang yang harusnya pergi, akan tetapi karena keadaan ekonomi ya pada saat itu eh, orang tua saya tidak mampu dan juga tidak ada sponsor, jadi akhirnya saya tidak berangkat ke Korea. Dan ternyata hari ini alhamdulillah saya dapat beasiswa Korea. Mungkin ada satu ini ya, ada salah satu eh, hikmah di mana Allah waktu itu ngasih mencoba saya. Kita dapat cobaan bahwa saya belum bisa ke Korea nih SMP, ya udah saya sabar, saya terus tekun belajar, akhirnya S2 saya dapat scholarship di Korea. Nah, itu salah satu kisah menarik ya di SMP. Kemudian SMA juga saya belajar mengembangkan diri saya di luar akademis. Di sini saya belajar tentang organisasi mulainya dari SMA, kemudian di Unpad juga saya join beberapa organisasi ya yang mungkin akan saya share nantinya. Dan untuk S2 S3 mungkin untuk saat ini saya tidak join organisasi tapi full akademis, dan di sini saya menemukan dunia baru, perspektif baru tentang akademis itu. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu organisasi atau UKM di Universitas Universitas Pajajaran waktu itu. ISEC itu salah satu ini ya organisasi yang sangat merubah saya. Tidak hanya dalam skill saya berbahasa Inggris, tapi bagaimana cara pandang saya gitu. Saya join ISEC itu ketika semester awal-awal ya, semester 2, mulai dari lokal volunteer berubah jadi komite atau jadi anggota ya, kemudian jadi manajer, dan banyak sekali pengalaman dan cerita seru di sini. Jadi teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa ya, selagi kalian masih punya waktu, joinlah sebanyak-banyaknya aktivitas gitu keanggotaan. Karena karena di ISEC inilah saya menemukan base diri saya, jati diri saya, kemudian kemampuan bahasa Inggris saya juga meningkat di sini, yang menjadikan bekal untuk saya S2 dan S3 saat ini. Nah, untuk sekarang masih ada ya di Unpad tuh, cuma namanya ISEC Unpad. Nah, kalau zaman saya dulu namanya masih Isaac di Bandung. Ya, ini juga ada sepotongan kalimat di mana Isaac itu membuka mata saya kepada culture yang baru, challenge yang baru, juga bagaimana cara kita adaptasi itu sangat ditantang gitu di sini. Jadi, oh ya, sneak peek juga. Ketika saya kuliah tuh sebenarnya IPK saya nggak gede-gede banget karena saya tuh tidak fokus, tidak 100% fokus ke kuliah, tetapi saya juga fokus ke organisasi, saya development diri, terus juga saya fokus ke ini ya, networking juga, skill 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 lainnya. Nah, kemudian eh, oke, sebelah kiri adalah logo Gladiator MIPA. Mungkin teman-teman mahasiswa, terutama MIPA, harusnya udah tahu ya Gladiator MIPA itu apa.
Dan kalian tahu nggak siapa ketua pertamanya? Iya, ketuanya itu saya dulunya. Jadi ada banyak cerita lucu eh, ketika dulu saya menjabat menjadi ketua gitu. Eh, kenapa sih kita perlu gladiator MIPA ini sebagai wadah himpunan ini ya, kita sebagai warga MIPA dari TE, TI semuanya, eh, biologi, matematika kita bersatu, kita support delegasi kita untuk ini ya, untuk berjuang. Nah, ini juga menarik ya karena teman-teman jangan jangan takut untuk berekspresi, jangan takut untuk membuat sesuatu hal yang baru. Meski mungkin ke ada sebagian pendapat yang kurang baik, ya nggak masalah karena hidup itu nggak selamanya tentang orang gitu. Kalian tinggal fokus tentang diri kalian sendiri, apa yang ingin kalian lakukan ya lakuin aja gitu. Eh, gitu ya, jadi untuk MIPA ini pelopornya salah satu ketuanya saya bersama teman-teman lainnya, Bedu dan lain zaman saya dulu itu ya. Salah satu kontribusi juga yang mungkin jadi milestone saya ya. Kemudian mungkin kalau teman-teman masih teman-teman MIPA pernah diajak ke pensi, ayo Kak, ke pentas seni Atma Asta, Atma Asna. Nah, itu juga jadi salah satu kebanggaan dalam hidup saya ya, di mana Atma Asta pertama atau pensi dari SMA 8 pertama dari 2013 itu pelopornya adalah angkatan kami. Saya bersama Nadine dan lain teman-teman, kita tuh kerja keras selama berminggu-minggu bergadang, bridging kepada kepala sekolah, meyakinkan bahwa acara ini tuh akan berjalan dengan lancar karena dulu SMA kami tuh punya ini ya pengalaman negatif. Kita mau ngundang pensi, ngundang artis, artisnya nggak jadi, uangnya udah keluar, wah pokoknya hancur banget. Akhirnya kita rugi gede. Semenjak itu tidak ada pensi selama belasan tahun. Sampai akhirnya angkatan kami kita bekerja keras, iya kita bridging sana sini, akhirnya terjadilah pensi pertama dan sampai tahun ini Atma Astra itu salah satu pensi terbaik di Bandung. Ah, dan yang ingin saya sampaikan, for me, life is about creating legacies, moment and deed that live on. Ini juga jadi salah satu alasan kan kenapa kita diciptain di dunia ini untuk berbuat baik juga bermanfaat untuk seke, ini ya sekitar. Eh, Perjalanan selanjutnya adalah bagaimana saya mendapatkan ini ya beasiswa. Saya tuh beasiswanya tuh jalur mandiri. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada juga kan yang beasiswa LPDP, ada juga beasiswa GKS, di mana beasiswa-beasiswa tersebut merupakan salah satu beasiswa dari ini ya government government scholarship. Nah kalau saya tuh beda, saya tuh jalur mandiri atau profesor. Jadi teman-teman di hampir setiap negeri itu memiliki dana riset. Nah dana riset itu saya sambil coret-coret aja ya. Di sini misalnya ada government atau pemerintah, dia tuh punya proyek, punya uang alokasi buat riset ke ke misalnya ke departemen, beberapa departemen atau univ lah ya. Univ, univ ini ngasih uang ke beberapa profesor. Nah, profesor ini dia punya alokasi buat mendatangkan mahasiswa buat riset, melakukan riset. Nah, uang inilah yang atau beasiswa inilah yang saya dapatkan untuk melanjutkan studi saya S2 dan S3. Mungkin saya sharing sedikit ya tips buat teman-teman gimana caranya biar dapetin beasiswanya. Yang pertama tuh teman-teman wajib banget ini memahami atau mendalami topik isu yang sedang hangat ya di dunia riset. Jadi eh, kita tuh jangan terpatok dengan topik yang sudah ada, yang sudah lama gitu. Kita harus buka mata kita terhadap isu-isu yang sedang hangat. Misalnya sekarang kan lagi AI, artificial intelligence. Orang-orang pakai deep learning, orang-orang pakai machine learning untuk klasifikasi, untuk membantu mereka dalam proses komputasi ataupun klasifikasi ya. Nah, teman-teman perdalam itu, kemudian ketika teman-teman sudah punya satu ini ya, satu bidang keilmuan yang didalami, tahapan selanjutnya tuh gampang, tinggal mencari, oh ya, dari ide dari bidang keilmuan, kira-kira teman-teman bisa nemukan nggak sesuatu ide atau ide riset atau ide penelitian yang bisa dikembangkan. Nah, udah dapat itu kalian perdalam, kalian self branding diri kalian sendiri, self branding juga, dan setelah itu baru kita approach profesor-profesor yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam proyek dan menanyakan beasiswa. Kang, gimana sih caranya kita tahu gitu si profesor itu tuh punya duit atau enggak, ataupun gimana cara nyari profesornya? Kalau boleh sharing, salah satu caranya adalah
kalian tuh harus sering-sering ikut konferensi ataupun baca jurnal ya. Di setiap nama jurnal tuh kan pasti ada nama profesor. Misalnya ada satu paper yang citasinya sangat banyak atau satu paper yang bagus lah. Ada misalnya namanya kita sebutnya Prof Desi aja ya Bu ya. Prof Desi ini kalian cari tuh nama lengkapnya, dia institutnya di mana, misalnya di Unpad. Nah, kalian buka tuh web Unpad. Ada nggak website atau link yang menjelaskan tentang laboratorium atau ini ya risetnya Prof Desi? Oh, ternyata ada Prof Desi punya bidang riset ini. Prof Desi itu misalnya bidang keahliannya adalah ini. Kalian satu alignment nggak dengan risetnya Prof Desi? Jika kalian satu alignment, satu visi, kalian bisa coba bridging bla bla bla, self branding. Nah, di self branding penting ya. Ketika kalian udah menemukan orangnya, kalian udah tahu topiknya, kalian tinggal menjelaskan kepada profesornya kenapa kita perlu ada di proyek mereka, kita mau ngelakuin apa sih di proyek mereka. Dan terakhir aja. Eh, hal yang paling penting adalah yang mereka cari ya, ini menurut profesor saya dan beberapa profesor ya, kriteria ketika mencari orang-orang sebagai calon beasiswa, penerima beasiswa, itu bukan kepintaran, yang dicari bukan kepintaran ya. Kepintaran tuh enggak. Kenapa bukan nomor satu? Kenapa? Karena menurut mereka ini tuh adalah bare minimum penerima beasiswa. Yang mereka cari dalam ini ya, dalam scholarship itu tuh, yang mereka cari nomor satu tuh adalah ini attitude kerja, attitude kerja, attitude kerja nih. Jadi yang saya dengar eh, attitude kerjanya seperti apa itu tuh mereka mencari orang yang si mahasiswanya ini dia tuh udah tahu apa yang harus dikerjain Pak atau Prof saya mau ngerjain ini dia datang Prof saya mau ngerjain ini bagaimana menurut Profesor. Profesor nanti kasih feedback gini-gini, oh ini kurang bagus, ini bagus. Nah, habis itu dia balik lagi, dia kerjain lagi, dia balik lagi. Prof, ini gimana lanjutannya? Nah, orang seperti attitude kerja seperti itulah yang mereka cari. Orang yang rajin, yang ketika apa ya, jam kuliah atau jam kosong mereka tetap ke laboratorium untuk mencari data baru, untuk ngulik data baru. Nah, jadi itu ya teman-teman. Eh, mungkin beberapa poin ketika teman-teman ingin mencari scholarship. Oke, kita lanjut. Kemudian tahapan selanjutnya setelah saya lulus S2 tuh saya apply ya menjadi dosen luar biasa. Waktu itu Pak Taufik nge-WA saya, halo Yeri, apa kabar gimana, dan mengajak saya untuk gimana kalau join jadi ngebantu kita jadi dosen. Waktu itu mungkin pikiran saya eh, saya nggak terlalu mikir panjang ya. Saya orangnya senang sharing, saya orangnya senang berbagi, saya juga senang tantangan. Di mana menurut saya ya menjadi dosen atau guru itu pekerjaan luar biasa. Kita harus mempelajari misalnya suatu materi yang terlihat sulit, kita pelajari dan bagaimana cara kita menyampaikannya sehingga materi tersebut terasa ringan. Itu tuh sebuah tantangan menurut saya. Mungkin orang-orang yang belum pernah belajar aljabar ngelihat pertama kali integral lipat dan lain-lain kan mungkin pusing ya. Sedangkan ketika kita udah tahu intinya, kita penyampaiannya baik, kita analoginya baik, dan kita sampaikan kemudian diterima dengan baik juga, insya Allah ilmunya bakal tersampaikan gitu, transfer knowledge-nya aman. Jadi saya mulai menjadi dosen luar biasa, kemudian alhamdulillah menjadi dosen tetap non PNS bareng Pak Adri ya sama Bu Firas di FMIPA itu. Oke, kita masuk ke section kedua yaitu keilmuan. Untuk keilmuan saya sendiri di teknik elektro itu sebenarnya ada tiga, ada arus besar, tegangan tinggi, ada arus kecil ataupun teknik biomedis, dan ada telekomunikasi. Nah, saya itu yang kedua ya, yaitu teknik biomedis dengan fokus keilmuan di FNES EEG. Seperti yang saya bilang teman-teman, ketika teman-teman ingin ini ya, ingin mendapatkan beasiswa, teman-teman harus memperdalam suatu bidang keilmuan. Jadi teman-teman tuh menguasai dan mempelajari satu ilmu gitu, fokus ilmu. Dan di sini ilmu yang saya pelajari selama saya S2 S3 adalah FNES dan EEG. Apa itu FNES dan EEG akan coba saya sharing ya setelah ini. Kemudian juga ini saya bermain atau saya mendalami tentang hardware development di mana teman-teman ketika kita punya ide membuat sebuah alat, saya akan bantu teman-teman nantinya ataupun mahasiswa nanti
untuk ini ya, merealisasikan yang awalnya hanya ide menjadi alat nyata yang bisa kita gunakan. Oke, kita lanjut. Nah, FNIRS itu singkatan dari Functional Near Infrared Spectroscopy. Jadi eh, kita mulai sebelum itu saya mau sharing gini ya. Teman-teman ketika mungkin zaman COVID pernah pakai alat oximeter yang kayak oh ini saturasi oksigennya 99% aman. Oh ini 80% kamu bahaya bla 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 bla. Kita ke rumah sakit. Nah, PPG itu nama alatnya pulse oximetrinya tuh namanya PPG ya teman-teman. Nah, itu tuh salah satu teknologi sebelum FNIRS. Nah, FNIRS ini apa sih? Kita coba lihat dari perspektif biologi dulu ya. Jadi teman-teman semoga masih ingat ya, di dalam darah kita tuh ada 3 komponen. Nomor satu tuh ada plasma darah atau cairannya ya. Kedua tuh ada sel darah merah, ini sel darah merah. Dan yang terakhir adalah sel darah putih. Nah, FNIRS ini fokus pada sel darah merah. Teknologi FNIRS itu fokusnya pada sel darah merah, di mana di dalam sel darah merah itu ada protein hemoglobin. Di hemoglobin ini dapat mengikat oksigen. Nah, kalau kalau hemoglobin ya mengikat oksigen, dia namanya HBO atau oksihemoglobin. Ketika hemoglobinnya tidak tidak mengangkut oksigen seperti ini, dia namanya eh, deoksihemoglobin. Bisa HBH tulisannya juga atau OHB juga sah HHB ini oksihemoglobin ini deoksihemoglobin penulisannya itu ada beberapa ya kita ngikutin ini aja HHB adalah deoksihemoglobin dan O2HB adalah hemoglobin yang mengandung oksigen atau oksihemoglobin. Nah, jadi ada skema fisika menarik nih di mana ketika kita pancarkan gelombang-gelombang ini ya, gelombang near infrared. Jadi teman-teman cahaya itu gelombang ya, dan cahaya yang bisa kita lihat itu adalah gelombang pada optical window dengan wavelength atau panjang gelombang dari ini ya, dari sekitar 6,5 sampai 900-an nanometer. Nah, near infrared itu ada di daerah sini, di mana ada ada ini ya, ada hal menarik eh, ketika kita tembakan cahaya di range segini, spektrum segini, near infrared itu tuh tidak diserap dengan air. Ini nih ada grafik air, dia tidak menyerap ini ya, tidak menyerap cahaya spektrum ini, tetapi eh, hemoglobin ini justru mereka menyerap nih. Hemoglobin yang mengandung oksigen atau oksihemoglobin dan hemoglobin yang tidak mengikat oksigen, dia tuh ini dia menyerap cahaya. Makanya karena efek inilah teknologi FNIRS ditemukan. Jadi FNIRS itu adalah sebuah teknologi di mana kita memancarkan sinyal atau cahaya near infrared terhadap ini hemoglobin pada darah. Jadi kita tahu nih, oh misalnya kita taruh alat FNIRS-nya di kepala atau di kepala ya, kita taruh di jidat misalnya ini adalah mata saya, ini jidat, ini alat FNIRS-nya. Di sini misalnya ada sumber cahaya yang X adalah detektor. Dan kita illuminate atau kita pancarkan cahaya. Nah, kita tahu nih. Jadi ketika ini satu titik, dua titik, ini misalnya source, ini detektor, ini kepala. Nah, cahayanya tuh dia bakal ini diserap dan kita bisa deteksi mungkin sama cara kerjanya mungkin sama kayak ini ya yang tadi udah jelasin geothermal. Jadi gelombangnya diserap dan diterima. Kalau untuk FNIRS dia path length-nya nggak terlalu jauh ya. Di sini dia ada yang ke bawah, scattering, ada yang diterima, ada yang diabsorb, ada yang kebalik. Itu untuk FNIRS ya. Jadi dia teknologi di mana kita memancarkan gelombang near infrared dan diserap oleh hemoglobin. Jadi ketika kita mikir, ketika kita olahraga, hemoglobin yang mengangkut oksigen itu akan jauh lebih banyak karena sel-sel pada tubuh kita tuh membutuhkan oksigen ya. Jadi oksigen yang diangkut lebih banyak sehingga ketika kita pancarkan sinyal NIRS, eh, data yang dibaca tuh akan lebih tinggi hemoglobinnya. Seperti itu. Itu untuk dasar dari FNIRS. Kemudian ada beberapa teknik ya FNIRS tuh ini simpel aja ada tiga. Pertama gelombang cahayanya ditembakkan secara terus-menerus atau continuous pada level tegangan yang sama atau intensitas cahaya yang sama. Kedua si cahayanya tuh kita bikin terang, redup, terang, redup. Nah itu namanya frekuensi domain karena
si tingkat kecerahan cahayanya itu bergantung pada frekuensi ya. Dan yang terakhir adalah time domain. Di sini kita kirim satu impuls cahaya, nyala, langsung mati. Nah, ini namanya time domain. Dan yang lebih umum digunakan dan yang paling murah adalah continuous wave, di mana ini adalah penelitian saya ketika S2. Dan juga dana riset semua dari sini. Kita lanjut. Next. Kemudian juga keilmuan kedua tuh di biomedis adalah EEG. EEG itu sebenarnya lebih simpel ya. Kita tuh hanya membandingkan potensial energi dari dua titik. Di sini misalnya kita ada titik mungkin sini ya F. Di sini adalah prefrontal cortex 1 FPC. Sorry, mana ya? Ini FPC kita bandingkan dengan misalnya dengan groundingnya di sini. Jadi FPC ground. Nah, ntar kita tahu nih dia beda potensial. Jadi teman-teman ketika kita mikir atau ketika neuron di bagian otak kan fungsinya ada banyak ya. Misalnya untuk bagian depan prefrontal cortex adalah untuk berpikir atau untuk memorize atau mengingat gitu. Ketika kita sedang mengingat, otak bagian depan itu dia akan saling menembakkan atau neurofiring nih. Jadi action potensial lah. Jadi sel-sel dalam otak ini, sel neuron ini dia bakal firing dalam jumlah banyak, dalam juga grup, dan action potensial itu dapat dideteksi dengan elektroda. Dan ya, perbedaan potensial antara yang aktif di sini dengan yang tidak aktif atau dengan tidak aktif yang di telinga, nanti kan dia dibandingin dengan telinga juga nih. Nah, itu dia bisa dapat digambarkan atau dapat dideteksi sebagai sebuah gelombang yang memiliki arti. Nah, seperti ini misalnya tooth wave buat kita mungkin itu apa sih kayak rumput. Nah, tapi untuk dokter dan untuk itu mereka tahu oh ini keadaannya dia lagi fokus atau lagi sedang tidak fokus. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ketika kita ini udah mempelajari ya basic teorinya, kita udah bikin coba berhasil alatnya dan akhirnya kita punya datanya, misalnya kita udah punya datanya, kita juga perlu ini ya sinyal processing teman-teman. Sinyal processing misalnya data yang diambil dari EEG, di atas adalah EEG dan ini adalah fNIRS. fNIRS sebelumnya kita lakukan pre-processing, kita lakukan detrending, kita apply band pass filter, kita chop. Nah, di sini tuh ini adalah data ketika sleep study ya. Jadi teman-teman yang teman-teman lihat di sini adalah data orang ketika tidur selama 2 jam, 2 hour of sleep. Nah, ini yang atas adalah data ketika EEG, yang bawah adalah data fNIRS. Nah, data ini tuh udah di-chopping 30 detik. Jadi ada 30 detik kali 236. Ini sebenarnya kita buang jadi 118 menit. Kenapa? Menit pertama sama menit terakhir kita buang buat ilangin noise. Intinya itu. Nah, dari 236. Oh, jadi dari 118 menit ini kita potong satu epoch atau satu bagian satu datanya adalah 30 detik dan dihasilkanlah 236 epoch data. Nah, setiap epoch ini kalau EEG ini udah jadi gold standar ya buat kita nentuin kualitas tidur. Jadi di sleep study itu ketika teman-teman tidur bisa dikategorikan sebagai wake, N1 sleep atau non-REM sleep, N2 sleep, terus N3 sleep dan REM. Ini memiliki arti beda-beda ya. N1 tuh like sleep, jadi teman-teman tidur nggak tidur. Jadi di antara itu teman-teman masih bisa ngerasain, oh ini tidur nggak ya, masih mikir gitu. N2 ini teman-teman udah tidur, tapi belum terlalu nyenyak. Nah, di N3 ini adalah fase krusial di mana tubuh kita itu beregenerasi dan memperbaiki sel-sel yang rusak gitu. Dan REM ini biasanya ketika teman-teman mengalami mimpi ataupun gangguan tidur itu kelihatan di remnya. Makanya di sini EEG-nya oh, makanya di sini EEG itu penting ya. Di penting kita menggunakan ini EEG based automated sleep staging. Jadi datanya tahu setiap oh ini data belong to wake state, ini data fNIRS belong to apa. Ya jadi gitu singkatnya karena hemat waktu ya teman-teman. Di di elektro juga ada sinyal processing di mana teman-teman bisa mengolah sinyal data dari tubuh. Teman-teman rubah yang misalnya dari time domain, ubah jadi ke frekuensi domain menggunakan fast Fourier transform. Kemudian dari situ datanya bisa ekstraksi, cari fiturnya, baru bisa klasifikasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga salah satu tipe ini sinyal
processing, di mana di sini saya melakukan FFT dari time domain data dan ngebandingin ya. Kalau ketika orang N1 tidur sama bentuk ketika N3 tidur, N2 dan RM. Nah, ketika N3 saya menemukan sesuatu pada di sini tuh adalah cardiac peak, di mana sinyal ini tuh merepresentasikan detak jantung. Jadi ketika belum tidur tuh dia masih peaknya masih di 1,1 Hz. Ketika dia tidur dia udah di 1, dan ini udah di 0,9. Jadi kita tuh ketika makin dalam tidur, detak jantungnya makin turun, itu sesuai dengan teori ya, apa yang kami temukan. Terus kita lakuin juga statistical test, pengen tahu apakah eh, Kang Yeri, untuk 5 menit ya, lagi ya. oh lima baik menit Pak, lagi. siapa? Ya, jadi kita juga perlu statistical test ya, di mana mungkin kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari statistika buat cari tahu gitu bahwa data yang kita dapat ini apakah signifikan secara statistika atau enggak. Kita cari p-value, habis itu baru kita bisa bisa simpulkan bahwa fitur yang ini, yang fitur yang kita ekstraksi itu bisa mm, ya, menjadi pembeda antar klasifikasi. Oke, saya juga ada project EKG. Di sini EKG-nya projectnya Pak Arjon, di mana di ini di dikerjain sama mahasiswi angkatan 21 Feodora. Nah, di sini kita punya ini ya, punya skematik. Kita pakai ADS, di mana sisi IC ADS ini dia mengakomodir kita buat cari tahu beda potensial dari EKG-nya. Di sini ada sinyal lead 1, sorry, sinyal lead 1, 2 sama 5 nih. Dia dikasih tahu kalau lead 1 tuh beda potensial antara LA sama RA, LA sama RA. Nah, kita kita ini ada project sama saya kurang tahu ya Pak Arjun ini projectnya dengan Fakultas Keperawatan ataupun dengan kedokteran ataupun dengan yang lainnya. Cuman kita coba bikin barangnya ya di sini. IC utamanya adalah ADS, saya tambahin ESP32, saya tambahin part-part baterai dan lain-lain. Kita coba bikin instrumentasinya. Akhirnya kita udah jadi dan tinggal siap testing ya untuk project EKG. Nah, saya juga ada project yang memikirkan masyarakat ya, di mana saya insya Allah mulai minggu depan akan mengerjakan project PLTA. Sudah ada sponsor, alhamdulillah. Jadi kita bakal bikin turbin air 5.000 watt di desa Cijaha atau Cimute di Subang ya. Kita bakal coba berkolaborasi dengan donatur dan listriknya mungkin bisa dipakai buat desanya itu sendiri. Nah itu untuk proyek saya, ini untuk flowchartnya. Kemudian ya mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yeri atas penyampaian eh, bagaimana pengalamannya banyak sekali ya, mulai dari SMP sampai dengan menjadi dosen. BTW, ternyata kita satu SMA, Kang. Waduh, siap Pak. Iya, saya mau 2010, Kang Yeri 2016. Ya, beda 6 tahun lah. Iya, Nggak dikit Pak. jauh-jauh. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya kepada peserta. Dipersilakan saya batasi mungkin 4 dulu ya, masing-masing 2. Silakan bagi peserta yang ingin melakukan bertanya, silakan raise hand saja. Yang pertama ini, oh Pak Kusnahadi dulu nih kayaknya nih. Silakan Pak, persilakan. Baik, terima kasih Pak Adri. Terima kasih juga Bu Mia dan Kang Yeri ya. Ini meluangkan waktu di sela-sela kegiatannya. Sebetulnya kalau melihat paparan barusan ya sepertinya geofisika dengan teknik elektro itu adik kakak. Sama-sama mau sama-sama bicara tentang gelombang, sama-sama butuh alat. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaan ke Kang Yeri lah ya. Kalau Bu Mia mas saya bisa ketok ruang kerjanya. Jadi Kang Yeri gini, eh, geofisika itu kan kalau di kami ya memerlukan sekali alat itu. Jadi kami tidak bisa memahami bumi kalau tidak ada peralatan.
Ya, dengan kawan-kawan dari geologi, mereka bisa memahami bumi dengan mendatangi lokasi dan mereka paham apa yang ada di bumi itu. Kalau kami itu oleh kawan-kawan geologi disebutnya ahli nujum, karena nggak perlu datang ke tempatnya, tapi kok bisa tahu gitu. Nah, kuncinya adalah alat. Eh, dan apa namanya, kita punya para ahli alat sebetulnya di Unpad, ada teknik elektro, ada fisika. Nah, cuma memang kolaborasi sepertinya masih perlu dibangun ini. Kalau di kami kebetulan ada Prof Yudi dan dia ahli dalam pengembangan hardware development maupun software development. Kemungkinannya itu kalau misalkan dibangun kolaborasi itu akan sangat menarik. Nah, kira-kira nih karena dosen muda dan sedang S3 dan pasti akan kembali ke Unpad, kami sih berharap ke depan dalam apa namanya riset yang berhubungan dengan pengembangan alat instrumentasi, kami tidak kesulitan mencari ahli gitu. Boleh. Mudah-mudahan nanti Kang Iri dan rekan-rekan di apa elektro bisa bisa bukan membantu, dah. Kalau membantu jadinya seperti pembantu gitu ya. Tapi kita bisa berkolaborasi lah. Jadi bukan pertanyaan, tapi hanya pesan untuk masa depan. Eh, itu tadi kan, saya menunggu versi terbaik dari Kang Giri untuk kita bisa berkolaborasi. Mungkin Bumia juga menunggu itu. Mungkin itu, Kang Adri, terima kasih. Saya hanya komen saja. Mangga, Ya. mungkin Bapak Baik, Ibu dan terima kasih. rekan-rekan mahasiswa yang lain yang akan bertanya. Ya, Atur terima nuhun. kasih Pak Assalamualaikum Kus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kus. Nah, mungkin dari Kang Heri ada pendapat dulu. Boleh, Pak? Ya, mangga silakan. Ya, baik terkait masukan ataupun ini ya pandangan dari Pak Gusna itu emang sangat menarik ya Pak. Jadi emang dari diri saya sendiri juga saya senang bikin hardware, bahkan saya ngulik bahkan dari resistor terkecilnya gitu. Saya milih, saya ngitung gimana sih cara bikin instrumentasi biar akurasinya tuh setinggi mungkin. Itu tuh ada ilmunya di elektro dan kita tuh bener-bener apa ya? Bener-bener pengen ngebikin si alat itu tuh bener-bener bisa dipakai gitu Pak. Dan nggak cuman untuk geofisika, tetapi juga untuk departemen lain. Kami dari Elektro juga sangat terbuka ya jika teman-teman dari FMIPA lainnya ingin mengajukan suatu ide. Pak, saya pengen bikin ini. Contoh modelnya ini, alat yang udah adanya ini. Nah, kita bagaimana jika kita bikin versi kita atau mungkin lebih baik itu bisa saja. Kami sangat welcome, saya juga sangat welcome secara pribadi. Silakan hubungi saya kapan aja. Kita mari berkolaborasi bilang gitu, Pak, saya mau bikin alat ini, spesifikasinya seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Mari kita coba bikin selagi dananya aman, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik terima Atur kasih Kang nuhun. Heri. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lain ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin bertanya. Saya Pak Adri. Ya, mangga Bu Desi dipersilahkan. Insya Allah ya luar biasa ya ini Bu Mia sama Pak Yeri. Betul Pak Kusnanya. Jadi kayak adik kakak tuh ya. Ternyata sampai Pak Yeri itu bilang perlu apa, apa juga ada kan gitu ya. Geofisika perlu apa, alat apa, ini orang TE yang bikinin gitu ya soalnya ya. Kemudian juga nanti dari biologi pasti ada lagi. Nanti dari matematika mungkin juga ada ya. Dari fisika udah jelas ya itu. Jadi justru terima kasih sekali ya ini untuk sharingnya, membuka sekat-sekat ya di antara kita ya di antara departemen ya. Nah tentunya nanti kita akan ini deh di apa namanya disambungkan dan mungkin juga mungkin di workshopkan gitu ya supaya bisa jadi sesuatu yang apa ya yang lebih eh, prospek gitu. Ya potensi pas udah kelihatan udah banyak ya Bumia itu dengan S3-nya Pak Yeri juga sedang. Ini juga itu merupakan potensi. Tapi mana yang prospek untuk dihilirisasi mungkin itu perlu dicari ya. Itu perlu didiskusikan bersama gitu. Ya mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti ya dengan adanya forum seperti ini ya sehingga terbuka apa namanya eh, sekat itu ya sehingga bisa saya sih percaya dengan adanya kolaborasi itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih jauh lebih baik gitu ya. Baik, makasih itu aja paling Pak Ustadz hanya menyemangati saja. Terima Kasih. kasih. Ya. Terima kasih Bu Desi atas masukannya Bu ya. Kemudian dari Bu Mia atau Kang Heri ada yang ingin disampaikan dulu terkait tadi dari Bu Desi. Oh iya,
Terima kasih Bu Desi atas semangatnya. Iya, Iya boleh memang. apa yang diperlukan misalnya ya untuk ke depan itu kan bisa Iya, kita adakan. sepertinya setelah melihat pemaparan Kang Yeri juga Hmm. kayaknya kita bisa sama-sama ngomongin gelombang, tinggal gelombang apa yang mau kita bahas kan. Sinyal processing sama-sama FFT juga kan ya, kita tag gitu aja. Hmm. Ya Ya, bisa ya, ya. kita lanjutkan di kemudian hari kalau Kang Yeri udah pulang ataupun sambil di sana juga kayak kita masih Iya. bisa Nanti membahas. fakultas bisa fasilitasi ya untuk itu. Hmm. Siap Ibu. Terima Cuman kita kasih tanya Ibu. dulu Pak Yeri pulang kapan nih? Pak Yeri pulang Saya, kapan? saya pulang hari Jumat, Bu, Jumat ini. Tapi Asli? asli, tapi cuma seminggu, Bu. Alah, Saya ngajar satu kelas. Saya ngajar itu pulang lagi, Bu. kenapa? Masih di sana istri? Iya, Ibu. Masih Jadi belum bisa? Masih belum bisa? kayaknya bakal lahiran di sini, Ibu. Oh, oke siap. Itu jadi Ya udah deh nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar aja ya. Nah, nanti pulang jadi supaya anaknya apa tanggal lahirnya Korea gitu ya. betul, Bu. Bisa. 2020. Ya ya siap ditunggu aja ya Yeri ya. Ya, baik, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Mia. Kang Yari, selanjutnya dari peserta yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat, dipersilakan. Saya lagi deh. Oh, Ini boleh, agak mangga masuk Pak Kusnah. Ya, ke bidang ini. Kan kalau di kami itu kan di geofisika itu gelombang yang kita bicarakan itu gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang yang relatif eh, apa namanya kecil. Kalau tadi kita melihat paparannya Kang Giri itu kan gelombang cahaya eh, panjang gelombang tinggi ya, besar. Ini Pak, besar ya, betul ya. Nah, kalau dari sisi instrumen itu beda nggak sih? Oh, ini instrumen ini dia bekerja pada frekuensi yang apa namanya rendah nih. Lalu oh ini hanya bisa bekerja di frekuensi yang lebih tinggi gitu. Cuma seperti kalau kita tadi bumi itu memaparkan ada ultrasonografi ya. Apa itu tadi teh? Gelombang kan sama-sama gelombang, cuman bedanya yang satu frekuensinya. Mm-mm. Nah, tapi dari sisi instrumen itu memang berbeda atau gimana, Kang Giri? Mungkin itu dulu deh. Baik, Pak, untuk menanggapi pertanyaan tersebut dari gelombang sendiri kan sebenarnya gelombang cahaya ini kan elektromagnetik, emang panjang gelombangnya bervariasi yang mulai dari skalanya nanometer sampai sangat ini ya, sangat tinggi sama besar. Nah, kalau di geofisika sebelumnya saya ingin nanya juga, Pak, untuk kalau di geofisika sendiri alatnya sendiri itu eh, ukurannya besar, Pak. Besar-besar Kalau ya? kalau yang existing mas dulu mah besar. Kalau Besar. sekarang mah bisa digendong, Bisa digendong gitu. bisa digendong ya sebesar apa ya? Sebesar nggak besar sih, cuman paling berapa berapa senti ke berapa senti gitu bisa gendong. Itu juga gelombangnya ada dua, ada gelombang mekanik yang buminya itu tadi yang dibicarakan gelombangnya mekanik tuh. Mekanik. Ada yang gelombang elektromagnetik. Nah, sama Mm. seperti cahaya, cahaya gelombang elektromagnetik. Cuman kalau cahaya kan dia panjang gelombang pendek ya. Iya, Intinya pendek. dia panjang gelombangnya pendek kan. Nah, kalau kami itu frekuensinya yang pendek kecil gitu. Jadi Oh, iya. kadang kita itu membutuhkan sumber gelombang elektromagnetiknya itu dari Prancis gitu ya, Mm. diterima oleh kita, atau sumber gelombang dari elektromagnetiknya dari Jepang gitu, terima di kita gitu. Jadi kalau alatnya masih relatif kecil sih. Kalau dulu memang besar-besar, kalau sekarang lebih kecil. Oh, berarti frekuensi gelombangnya yang dimainin ya, Pak. Jadi emang dia Ya, gelombang gelombang kecil dalam makanya kan energinya kan bisa besar gitu, bisa sampai jauh. Kan kalau mm, frekuensinya besar mah energinya mm, apa penet, apa sih namanya, gelombang menjelarnya itu lebih pendek gitu ya, dia mm. keburu habis di tengah jalan. Nah, iya betul. Frekuensinya cukup tinggi soalnya. Nah Mm. ya nanti kita obrolin lah pada Nah, saat boleh, nanti Pak. Kang Giri Nanti saya pulang. juga coba pelajarin dulu. Iya, enggak ini lanjut lagi.
Ya, baik. Terima kasih Pak Krisna. Oke, selanjutnya dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat dan sebagainya, dipersilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup saja ya untuk acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mia dan Kang Heri. Kira ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Pertama dari Ibu Mia, intinya buat adik-adik mahasiswa yang masih kuliah, itu pengalaman harus diperluas sehingga mendapatkan ilmu yang banyak sehingga memiliki pengetahuan yang luas. Itu kalau dari Kang Yeri yang pertama itu karena temanya mencapai versi terbaik untuk diri sendiri sehingga ada beberapa poin yang anak-anak itu harus pahami, harus jalani di antaranya yaitu terkait dengan aktivitas di kampus yang harus diperbanyak, kemudian harus memiliki attitude yang bagus. Oke, selanjutnya mungkin Bu Mia dan Kang Yeri saya akan beri sertifikat ya. Mungkin saya minta kontaknya dari Pak Kusna. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Kusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditanyakan aja simbolis Kang Adri untuk kedua Maaf, narasumber kita. Ada filenya? ya ada. Oh, enggak. Apakah ada? Sudah ketemu? Atau dari saya? Oh, itu ada. Silakan Pak Adri. Ya baik, ini sertifikat kami berikan kepada Kang Iri ya sebagai narasumber. Kemudian selanjutnya ini ada sertifikat juga untuk Ibu Mia Uswatun sebagai narasumber pada kegiatan hari ini. Baik, sekian penyerahan secara simbolis sertifikat pada Pak Kusna dipersilakan. Baik, atur nuhun. Ya, Pak Adri dan Pak Adri juga nanti ada sertifikat. Sudah saya kirim. ya Bapak sudah, Ibu terima Pak. kasih sudah hadir di sore ini. Tentu mudah-mudahan ini menjadi langkah berikutnya, ada bukan langkah awal. Kalau langkah awal kita sudah banyak langkah awal, tapi kita harus melanjutkan langkah-langkah kita di tahun ini adalah tahun bias ke-67. Tentu usia yang sudah lebih dari 50 tahun ini langkah kita sudah tidak seharusnya lebih karena tua itu jadi lebih capek, tidak, tapi harus lebih kuat. Kita sebagai institusi mungkin kita sudah lebih matang daripada institusi lain. Oleh karena itu kolaborasi menjadi salah satu kompor agar kita bisa jauh lebih maju. Saya kira saya tidak akan panjang lebar karena sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Kang Giri, semoga studinya lancar di sana dan cepat kembali ke kampus. Dan terima kasih juga Bu Mia, penelitian, semoga penelitian dan karya-karyanya eh, manfaat, tentu pasti karena kegempaan adalah bagian dari kehidupan begitu, apalagi di Indonesia. Prof Desi ada yang ingin disampaikan terakhir sebelum kita tutup, Prof? Nah, Cukup ya, nanti tutup. kita realkan kolaborasinya ya, Ya, program-program ada. kolaborasi antar departemen ya, Ya, banget. di mana nanti fakultas akan hadir juga ya untuk mewujudkan kolaborasi itu sampai jadi produk nyata ya yang bermanfaat di masyarakat. Itu saja, makasih banyak ya. Ini tuh masa depan Betul. MIPA ada di tangan Bapak dan Ibu nih. Betul. Tentu Iya. suara-suara muda ini, suara-suara penuh semangat ini perlu kita dengar dan kita Ya, realisasikan nanti di Pak suatu Kusta juga saat. masih muda, Pak. Kalau Pak Kusta udah tua, saya apa berarti? Waduh, Jompo. kayak gitu, Prof. Baik. Atur nuhun Bapak Ibu, Prof Desi, atur nuhun sudah Bangga, bangga. memfasilitasi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Dah, warahmatullahi kasih ya. wabarakatuh, Bapak. Sama-sama, saya izin untuk keluar ruangan. Terima kasih, terima kasih. Makasih Pak Togar.